Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini adalah hari yang penuh sukacita. Kita akan datang beribadah, berbakti memuliakan Tuhan. Shalom. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita. Oleh karena itu, marilah kita letakkan seluruh perhatian kita tertuju pada ibadah dan kemuliaan Tuhan. Kita akan mengawali ibadah kita dengan menyuarakan pujian dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 dan 2, Suci, Suci, Suci. Sidang jemaat, Tuhan berkenan hadir dalam persekutuan kita. Sekarang kita berada di hadapannya, marilah kita bersama-sama merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan bahwa pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang ada di tengah keluarga kita masing-masing. Apa kabarnya? Biarlah semuanya ada dalam kasih sayang Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan selalu mau mengasihi kita dengan apa adanya. Demikian juga firman Tuhan yang menjadi ayat introitus kita pada pagi hari ini. Efesus pasal 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Demikianlah firman Tuhan, mari kita sambut dengan pujian Serikat Persaudaraan. Sempurnakan persatuan di
Jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan syukur dan doa pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Sungguh besar segala rahmat-Mu Tuhan bagi kami. Engkaulah Allah kami yang tidak pernah menyia-nyiakan akan setiap kehidupan yang kami jalani. Bahkan Engkau tidak pernah melewatkan kami dalam setiap waktu demi waktu. Engkaulah yang selalu menjadi penolong yang setia, menjadi penuntun, bahkan juga Tuhan sendirilah yang selalu menjadi sahabat sejati bagi kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Melalui hari yang baru Engkau kembali menyatakan kasih-Mu, kekuatan, kesehatan, bahkan napas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan kami, Yesus Kristus, pada pagi hari di dalam persekutuan bersama dengan keluarga kami masing-masing, sebagai keluarga besar GKPB Jemaat Gabriel, kami datang kepadamu menyerahkan akan setiap kehidupan pribadi lepas pribadi. Engkaulah yang mengetahui setiap hidup kami. Segala perkataan, perbuatan, tindakan yang tidak berkenan kepadamu, mungkin itu melukai hati sesama kami, merugikan orang lain, bahkan juga kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan dengan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan-Mu, sebagaimana di dalam sabda-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami bersama-sama mengaku, mohon pengampunan serta belas kasih yang daripada Tuhan. Karena hanya melalui pengampunan dan penebusan-Mu itulah kami kembali mendapatkan kehidupan kami yang sesungguhnya, kehidupan yang baru, yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Penebus hidup kami. Amin. Marilah kita bersama-sama merespon doa pengakuan dosa kita dengan pujian, mampirlah dengar doaku. Orang lain kau
Jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu mohon tuntunannya di dalam doa. Ya Allah, Bapa Surgawi, Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus, Allah yang menjadi manusia dalam Putra-Mu, Tuhan kami, dan saat ini di dalam firman-Mu, Engkau menyatakan dan menghadirkan diri melalui setiap kehendak-kehendak-Mu yang baik agar dapat kami lakukan. Berkatilah setiap hati, setiap pribadi, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus serta hikmat-Mu, dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa di sorga. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian sabda Tuhan. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman, dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Perjumpaan dengan sesama mesti terjadi dalam suasana yang membahagiakan. Mengapa? Karena perjumpaan merupakan bagian penting dalam hidup manusia. Perjumpaan merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan. Contoh kecil, di pagi hari, kita bertemu dengan anggota keluarga kita di dalam rumah. Saling menyapa, melempar senyum, dan melakukan interaksi-interaksi yang lainnya. Ketika kita keluar rumah, kita juga bertemu dengan sesama kita di jalan, di tempat kita bekerja, dan dimanapun ketika kita melakukan aktivitas-aktivitas di luar rumah. Jadi hakikatnya kehidupan manusia adalah perjumpaan demi perjumpaan. Manusia dapat hidup dengan normal ketika berjumpa dengan sesamanya. Melalui perjumpaan itu manusia dapat mengekspresikan dirinya. Manusia dapat membangun hidup sebagai makhluk sosial. Manusia mampu menemukan hidupnya sebagai makhluk yang memiliki makna. Oleh karena itu relasi yang baik mestinya harus selalu dijaga dan selalu dipupuk. Relasi yang baiklah yang memungkinkan manusia untuk memberi makna lebih pada setiap perjumpaan-perjumpaan yang dialami dalam pergaulannya sehari-hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini juga mengajak kita demikian. Jemaat pada waktu itu mengalami banyak penderitaan, mengalami kesusahan, mengalami tekanan. Mengapa? Karena pemerintahan Romawi tidak senang dan sangat membenci para pengikut-pengikut Kristus pada gereja zaman itu. Lalu apa yang mereka lakukan? Apakah mereka harus memutuskan persekutuan mereka? Ataukah mereka harus mengundurkan diri dari iman mereka kepada Yesus? Tidak sedikit saudara-saudara mereka yang terbunuh. Situasi yang demikian, orang-orang atau pengikut Kristus pada waktu itu harus mencari tempat lain. Mereka menjadi tercerai-berai satu dengan yang lain.
Dalam situasi demikianlah mereka pasti akan berjumpa dengan orang-orang di sekitarnya yang mungkin tidak senang kepada mereka karena mereka pengikut Kristus, atau mereka juga akan berjumpa dengan orang-orang baru ketika mereka berada di tempat yang baru. Apa yang diharuskan atau apa yang harus diingat ketika mereka menjadi pengikut Kristus? Yang pertama adalah bahwa mereka harus tetap memelihara kasih persaudaraan, baik dengan orang-orang baru yang mereka jumpai maupun saudara-saudara yang lain. Yang kedua, mereka juga harus selalu dengan penuh sukacita mau membuka diri, memberi tumpangan kepada orang lain. Memberi tumpangan kepada orang lain di sini adalah tidak menolak orang lain yang sekalipun mungkin orang itu baru ia kenal atau tidak dikenalnya, mengingat mereka tercerai-berai dan pergi ke berbagai tempat untuk memiliki tempat tinggal yang baru. Ketika mereka memberi tumpangan kepada orang lain, sebenarnya mereka sedang menjamu malaikat-malaikat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lalu apa yang kita refleksikan dalam kehidupan kita? Sudah pasti setiap orang ingin selalu memelihara kasih persaudaraan. Tidak ada orang yang senang untuk saling membenci. Tidak ada orang yang senang untuk saling melukai. Itulah sebenarnya yang seharusnya menjadi bagian dalam kehidupan kita ketika kita mengaku diri kita adalah pengikut Kristus. Yang kedua, kita diajak untuk mengasihi tanpa memandang siapa mereka. Memberi tumpangan, rela membuka diri dan memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan adalah bagian dari bahwa kita sedang menjamu malaikat-malaikat Tuhan. Beberapa hari yang lalu ada seseorang yang datang ke gereja. Saya menemuinya dan ia mengungkapkan keberadaan apa adanya. Dalam masa pandemi, ia juga sebagai seorang yang bekerja di sebuah perusahaan yang kemudian dirumahkan. Seminggu yang lalu, kemudian istrinya melahirkan, tidak punya persediaan, bahkan juga tidak punya uang yang cukup untuk keberlangsungan hidupnya. Dia berusaha untuk mencari gereja demi gereja dan tiba dia masuk ke gereja Gabriel. Dan dia mengungkapkan bahwa dia meminta sesuatu, apa saja yang akan diberikan oleh gereja ini akan ia terima. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam masa pandemi ini semua orang mengalami dampak dan kita ikut prihatin di dalamnya. Bantuan sembako kita berikan kepada Bapak itu, kemudian ia menerima dengan penuh rasa syukur dan juga dengan penuh rasa haru untuk dia dapat melanjutkan kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah apa yang dapat kita berikan, mungkin tidak harus yang besar, yang luar biasa. Tetapi ketika ada orang membutuhkan dan kita dapat membantu walaupun tidak besar, tapi itu dapat meringankan bebannya. Bukankah itu juga adalah bagian ketika firman Tuhan mengatakan, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku tidak memiliki pakaian, engkau memberi aku pakaian. Jadi begitu banyak cara Tuhan datang untuk menjumpai kita, bahkan juga melalui perjumpaan-perjumpaan dan kesempatan yang Ia berikan kepada kita. Mengapa? Supaya kita tetap memelihara kasih persaudaraan, tidak hanya dengan orang-orang terdekat kita, tetapi juga orang lain. Dan kita juga supaya tetap memiliki kerelaan hati untuk selalu peduli, berbagi, dan juga menerima orang lain, memberi tumpangan demi tumpangan dengan apa yang dapat kita lakukan. Demikianlah firman Tuhan mengajak kita untuk terus, marilah menjadi berkat satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita.
Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita teguhkan kembali iman kita dengan kita mengaku pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Pada pagi hari ini kami menyerahkan seluruh pokok-pokok doa kami kepadamu. Engkaulah yang akan terus memberkati dan menuntun pemerintahan kami dengan segala pergumulan, dan perjuangan-perjuangan dari berbagai aspek kehidupan demi membangun kesejahteraan masyarakat. Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat, Bapak Presiden, bahkan sampai tingkat daerah ke provinsi, bahkan juga di tempat kami. Ya Allah Bapa di surga, kami terus bergandengan tangan, bersatu hati. Dalam masa pandemi ini, Tuhanlah yang akan selalu memampukan dan menyempurnakan dari seluruh kegiatan-kegiatan, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintahan kami, supaya setiap masyarakat, bahkan setiap apapun yang dihadapi, semuanya ada jalan keluar sebagaimana hikmat yang Engkau berikan kepada para pemimpin bangsa kami. Dalam kasih karunia-Mu, Engkau memberkati GKPB, Bapak Bisop, Sekum, Bendahara, bahkan juga persidangan sinode yang akan kami lakukan pada tanggal 4 dan 5 Agustus nanti. Ya Tuhan, kami terus menaruh harap kepadamu. Hidup kami, gereja-Mu sepenuhnya menggantungkan diri kepada Tuhan. Engkaulah yang akan memampukan dan menolong pekerjaan-pekerjaan, pelayanan-pelayanan, persidangan yang akan dilakukan oleh sinode kami. Engkaulah sendiri yang akan menjadi pemimpin yang sempurna, memberkati para panitia, memberkati MSA, MSL, seluruh jemaat-jemaat Tuhan, Bapak Ibu Majelis, para pendeta vikaris, para utusan undangan maupun peninjau, bahkan keluarga besar GKPB di Bali ini, biarlah kami boleh terus Engkau berikan kerendahan hati, bergandengan tangan, bahwa semuanya ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Suksesi kepemimpinan pun akan dilakukan. Kami juga menyerahkan Tuhan, siapapun para hamba-hambamu, biarlah Tuhan sendiri yang memilih dan Tuhan sendiri yang akan memberikan mereka tanggung jawab dan kasih karunia serta anugerah ini. Sehingga pelayanan-pelayanan kami ke depan biarlah ada di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat di Gabriel, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pergumulan masing-masing Tuhan. Kaulah sendiri yang mengetahui dari keberadaan kami. Kami mau menyerahkan semuanya, Engkau memberikan kami kekuatan baru, pengharapan yang baru, semangat yang baru. Tuhan berikan kami kesembuhan, pemulihan. Engkau berikan kami hati yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan, dalam masa pandemi, dalam tatanan baru atau new normal ini, biarlah kami tetap selalu bersandar kepadamu. Karena kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang akan menurunkan segala berkat-berkat yang terbaik,
buat pribadi, keluarga, jemaat Tuhan, bahkan bagi siapapun. Pagi hari ini kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun dalam minggu sepekan ini. Biarlah kasih setiamu juga bersama dengan orang-orang yang Engkau kasihi. Bapa di surga, kami juga berdoa terima kasih untuk setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh jemaat Tuhan. Bahkan secara khusus oleh tim multimedia, penata layan, song leader, Bapak Ibu majelis, semuanya ya Tuhan, Engkau yang memberkati dengan segala totalitas kehidupan yang telah diberikan kepadamu. Biarlah semuanya Engkaulah yang memperhitungkan setiap jerih lelah dan pelayanan-pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh perjalanan pelayanan Gabriel ini dan setiap kegiatan yang kami lakukan dalam masa pandemi ini. Biarlah semuanya ada di dalam pertolongan dan rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh pokok-pokok doa ini kepadamu dan kami berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita iringi persembahan kita dengan kita menaikkan pujian Kidung Pamuji nomor 41 ayat pertama dan seterusnya. Ring gunung muah ring pangkung. Jemaat sekalian, marilah kita membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Bapa. Bapa yang adalah sumber berkat bagi kami. Kami berterima kasih karena Tuhan sudah memberikan kami
pekerjaan, Tuhan sudah menyertai kami, sehingga setiap kami memperoleh berkat yang berlimpah daripada-Mu. Pada saat ini Bapa, kami hanya membawa sedikit dari apa yang sudah kami terima. Biarlah apa yang sudah kami kumpulkan menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Engkau menyucikannya, kami boleh pergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Sidang jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai, lakukanlah perintah Tuhan dan kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Tuhan menyertai kini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Ibadah minggu pada pagi hari ini sudah selesai. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas seluruh pelayanan dari tim multimedia, para penata layan, tim musik, serta seluruh Bapak Ibu majelis yang ikut ambil bagian dalam pelayanan ini. Terima kasih pula kepada Bapak Ibu semua di keluarga masing-masing yang telah ikut beribadah bersama-sama dalam pelayanan pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama terus mendukung di dalam doa untuk persiapan persidangan sinode kita. Mari kita sukseskan, biarlah semuanya ada di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.